Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik adalah sahabat yang berasal dari kota Madinah. Dia dari suku Khazraj. Beliau saat Nabi masih hidup itu umurnya masih kecil. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka umur sahabat Anas bin Malik itu masih 10 tahun. Sehingga sahabat Anas bin Malik itu menjadi orang yang membantu berkhidmah kepada Rasulullah SAW selama hidup Rasulullah SAW, dan juga termasuk menjadi murid-muridnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita bisa dapati banyak sekali hadis dari sahabat Anas bin Malik ini, karena dia langsung membersamai Rasulullah SAW saat Rasulullah masih hidup. Sahabat Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang spesial, karena beliau didoakan oleh Rasulullah SAW agar mendapatkan banyak harta dan banyak keturunan. Sahabat Anas bin Malik mempunyai harta yang melimpah. Beliau mempunyai kebun kurma yang luas, yang setiap tahun bisa panen sampai 2 kali. Padahal rata-rata kebun kurma itu setahun panen hanya sekali. Kemudian anaknya juga banyak. Anaknya ketika beliau wafat, maka jumlah anak dan cucunya itu sekitar 120 anak. Itu yang berasal dari dirinya, berasal dari sahabat Anas bin Malik. Dan juga sahabat Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang paling terakhir hidup. Jadi yang paling lama hidupnya setelah Rasulullah SAW itu adalah sahabat Anas bin Malik. Beliau wafat di umur 97 tahun. Insya Allah kita akan membahas hadis-hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik. Hadis yang nomor 34 tentang berkorban untuk saudaranya. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Maksudnya adalah salah seorang dari kalian itu tidak beriman hatta sampai yuhibba. Aslinya berasal dari kata habba, ahabba yuhibbu, dari kata ahabba yuhibbu. Ada hatta maka menjadi yuhibba. Hatta yuhibba. Hatta ini termasuk membuat nasab fi'il mudhari', hatta yuhibba. Salah seorang kalian tidak beriman sampai dia mencintai li akhihi untuk saudaranya, li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang yuhibbu, apa yang dia mencintai li nafsihi untuk dirinya, maksudnya untuk dirinya sendiri. Jadi seseorang dari kalian tidak beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau kita menyukai makanan, maka hendaklah kita berbagi dengan saudara kita. Kalau kita mempunyai sesuatu, maka hendaklah berbagi dengan saudara kita, misalkan yang membutuhkan.
Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya kita apabila mengamalkan hadis ini maka kita akan terjauhkan dari sifat hasad, iri, dengki, karena kedua sifat itu bertolak belakang antara mencintai untuk saudaranya dengan hasad kepada saudaranya. Apabila kita berusaha untuk mencintai saudaranya, memberikan yang terbaik untuk saudara kita, maka akan terbebas dari sifat hasad, ria, dengki, iri, dengki, seperti itu. Kemudian faedah lain dari hadis ini adalah bahwasannya iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Ini adalah keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Di sini dijelaskan di hadis ini la yu'minu ahadukum, tidak beriman dari salah seorang dari kalian. Maksudnya adalah iman yang sempurna. Jadi di sini ada tambahan tidak beriman dengan iman yang sempurna. Salah seorang dari kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai pada untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi apabila seseorang itu tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri, maka dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kan tapi dia masih mempunyai asal iman, pokok iman. Apabila dia berusaha untuk mencintai, maka imannya akan naik, bertambah. Apabila dia melakukan kemaksiatan, maka dia imannya akan berkurang. Itu adalah pondasi dasar Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan bahwasanya iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Taib, itu saja yang bisa dibahas dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menghafalnya. Wallahu ta'ala alam bissawab.